Assalamualaikum saudara-saudara, selamat bergabung di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Kali ini kita akan membicarakan pokok bahasan mengenai ajaran rumah tangga atau sistem otonomi. Nah, pokok bahasan ini akan dibagi ke dalam 2 video atau biasanya 2 pertemuan. Nah, ruang lingkup yang akan kita bicarakan adalah yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai sistem rumah tangga formal, yang ketiga sistem rumah tangga material, yang keempat sistem rumah tangga real, dan yang kelima adalah pertanyaan sebagai bahan diskusi. Nah, tujuan pokok bahasan ini adalah saudara diminta untuk dapat mengidentifikasi sistem rumah tangga apa yang diaplikasikan atau yang tercermin dalam beberapa undang-undang yang sedang atau pernah berlaku di Indonesia mengenai pemerintahan daerah. Nah, sebagai pendahuluan, disarankan saudara sudah mengetahui ada pemahaman terdahulu, yaitu mengenai dimensi hubungan pusat dan daerah. Saudara mungkin sudah mengetahui ada 4 dimensi hubungan pusat dan daerah, yaitu yang pertama dimensi kewenangan, hubungan kewenangan. Yang kedua adalah dimensi hubungan keuangan, atau yang kedua sebetulnya lebih tepatnya dimensi hubungan kelembagaan. Yang ketiga baru dimensi hubungan keuangan. Nah, yang keempat baru merupakan dimensi hubungan pengawasan. Nah, dalam 4 dimensi tersebut, dimensi kewenangan inilah yang akan menjadi titik utama pembicaraan kita. Bagaimana menentukan isi kewenangan daerah, atau dengan kata lain, bagaimana menentukan isi otonomi daerah. Nah, sebagai bahan yang dianjurkan, saya menganjurkan Anda untuk terlebih dahulu sebetulnya membaca mengenai buku yang berjudul Hubungan Antara Pusat dan Daerah, yaitu yang ditulis oleh Profesor Bagirmanan. Nah, yang kedua, tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah, itu merupakan undang-undang yang sekarang existing berlaku. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sama mengenai pemerintahan daerah. Ya, yang berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang berikutnya, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 atau 1974, yaitu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, mengapa kita membandingkan undang-undang ini? Mengapa ada bahan-bahan yang disarankan saudara nanti akan lihat di undang-undang ini? Karena di antara undang-undang ini kita akan membandingkan bagaimana sebelum dan sesudah masa era reformasi, atau titik tolaknya adalah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mulai bicarakan dengan substansi. Ada pertanyaan pendahuluan untuk memasuki substansi ini, yaitu pertanyaan pertama, ketika Indonesia merdeka, Anda sudah tahu ketika Indonesia merdeka itu sebetulnya ada pemerintahan daerah yang sudah berjalan. Nah, ketika Indonesia merdeka ini, apakah di daerah-daerah sudah memiliki kesatuan hukum sendiri di mana mereka dapat mengurus rumah tangganya sendiri? Saya ulangi pertanyaannya. Ketika Indonesia merdeka, apakah di daerah-daerah sudah memiliki kesatuan hukum sendiri di mana mereka dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri? Jika Anda bingung, Anda dapat mempost dulu dan berulang-ulang repeat kembali pertanyaan saya. Nah,
Pertanyaan yang kedua adalah, dalam perkembangannya, terutama setelah berlaku era otonomi daerah sejak 1999, apakah Big Bang Decentralization mempengaruhi cara daerah menentukan isi otonomi? Saya ulangi, dalam perkembangannya, terutama setelah berlaku era otonomi daerah sejak 1999, apakah Big Bang Decentralization mempengaruhi cara daerah menentukan isi otonomi? Ya, pertanyaan tersebut Anda juga boleh berulang-ulang, review kembali sehingga Anda paham apa substansi pertanyaannya. Nah, mungkin Anda akan menjawab di pertanyaan pertama, ketika Indonesia merdeka, apakah daerah-daerah sudah memiliki kesatuan hukum sendiri? Prediksi jawaban Anda barangkali adalah sudah. Mereka tidak Indonesia merdeka tidak dalam situasi yang hampa hukum. Jadi di daerah-daerah ketika kerajaan sudah berjalan, mungkin sudah juga berlaku hukum masing-masing di daerah tersebut. Jadi apakah bentuknya kerajaan maupun desa, mereka sudah menjalankan sistem hukumnya masing-masing. Artinya mereka juga sudah mengurus urusan masyarakatnya setempat gitu. Nah, jadi itu prediksi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi adalah, apakah Big Bang Decentralization mempengaruhi cara daerah menentukan isi otonomi? Kemungkinan ya. Kenapa? Karena sejak saat itu mungkin ada banyak daerah-daerah yang baru dibentuk. Nah, pemerintah pusat menentukan bagaimana daerah-daerah yang dibentuk ini diberi urusan atau diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Jadi, secara keseluruhan ketika kita membicarakan apa sistem rumah tangga daerah, yaitu merupakan tatanan yang berkaitan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Jadi, ini adalah cara menentukan isi otonomi. Saya ulangi, sistem rumah tangga daerah adalah cara atau pijakan berpikir bagaimana menentukan isi otonomi daerah. Oke, bisa diikuti. Nah, cara menentukan isi otonomi daerah itu didasarkan apakah pada pilihan penyerahan urusan, pengakuan, atau merupakan urusan yang dibiarkan gitu. Jadi ada urusan yang oleh pemerintah pusat mungkin diserahkan, seperti dalam pengaruh Big Bang Decentralization dengan banyak dibentuknya daerah otonom, maka urusan-urusan ditentukan oleh pemerintah. Ini A, B, C, D. Ini silakan kalian urus. Pemerintah pusat menentukan itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengakuan ataupun yang dibiarkan? Pemerintah pusat akan melihatnya dengan cara, sudah berlaku di daerah-daerah, dia sudah berjalan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, maka dapat saja pemerintah pusat membiarkan, silahkan Anda teruskan urusan tersebut. Jadi itu cara pemerintah pusat melegitimasi isi urusan daerah. Atau juga melalui pengakuan. Dengan kehidupan yang sudah berjalan, pemerintah pusat memberi pengukuhan dengan instrumen formal. Nah, jadi ada pengakuan, dengan seperti itu diberi pengakuan formal bahwa daerah dapat melanjutkan urusan-urusannya. Nah, secara umum dari bukunya Profesor Bagirmanan diperoleh 3 jenis utama sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material,
dan sistem rumah tangga formal. Begitu, bisa dipahami? Oke, jika Anda sekiranya penjelasan ini terlalu cepat, Anda dapat pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Selain mungkin yang diperkenalkan oleh Profesor Bagirmanan mengenai 3 jenis sistem rumah tangga tersebut, literatur yang lain juga menyebutkan ada beberapa sistem rumah tangga yang lain. Misalnya dari Joseph Reukaho disebutkan ada sistem otonomi formal, material, real, residu, nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Kemudian juga Sarundayang menyebutkan ada rumah tangga organik, rumah tangga formal, rumah tangga material atau substantif, dan rumah tangga real, dan satu lagi adalah rumah tangga nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Oke. Nah, namun yang akan kita bicarakan terutama adalah yang 3 dari Profesor Bagirmanan. Nah, kita menginjak kepada sistem rumah tangga formal. Apa itu sistem rumah tangga formal? Saat ini sejauh ini pemahaman saya tentang mengapa disebut formal, mengapa memilih formal itu masih dalam pertanyaan, masih dalam kajian mengapa dengan nomenklatur formal. Tapi bagaimanapun kita akan lihat penjelasan apa yang disebut dengan sistem rumah tangga formal. Nah, Profesor Bagirmanan menjelaskan bahwa sistem ini merupakan urusan pemerintah atau cara membagi urusan pemerintahan pusat dan daerah yang tidak dibagi secara rinci. Mengapa tidak dibagi secara rinci? Karena dalam anggapan sistem ini prinsipnya tidak terdapat perbedaan karakter antara urusan pusat dan urusan daerah. Jadi tidak ada perbedaan karakter antara urusan pusat dan urusan daerah. Itu yang dipahami dalam sistem rumah tangga formal, cara berpikirnya. Nah, yang membedakan hanya pada daya guna dan hasil guna. Nah, jadi di sini daerah-daerah memungkinkan untuk berkreasi atau mengklaim yang mana yang dapat menjadi urusan rumah tangganya. Nah, ada batas-batasnya ketika menjalankan sistem rumah tangga ini, yaitu daerah tidak boleh mengatur dan mengurus suatu urusan yang oleh pusat sudah diklaim sebelumnya. Jadi oleh pusat, jika pusat misalnya sudah mengatur bahwa urusan A, B, C, D merupakan urusan pemerintah pusat dan itu diatur oleh undang-undang, atau misalnya oleh pemerintah provinsi sudah dia mengklaimnya melalui peraturan daerah provinsi, maka pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak dapat mengurus urusan tersebut. Jadi batasannya hanya itu. Nah, selebihnya karena tidak dispesifikasi, tidak dirinci yang mana urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka daerah dapat mengurus urusan tersebut. Nah, dengan konsep seperti ini, Profesor Bagirmanan mengidentifikasi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, kelebihannya yaitu yang pertama, sistem rumah tangga ini dapat memberikan keleluasaan kepada daerah. Jadi, peluang untuk dapat menguatkan desentralisasi menjadi lebih memungkinkan. Ya, jadi jika daerahnya kreatif, jika daerahnya dapat menginterpretasi, mengidentifikasi urusan yang harus dia handle, maka daerah dapat berkreasi dan dapat mengklaim sesuatu menjadi urusannya. Nah, tapi ini butuh tantangan. Jadi bukan butuh tantangan, butuh kesiapan. Tantangannya adalah butuh kesiapan. Apa yang harus disiapkan jika daerah hendak berkreasi bebas seperti ini? Yang pertama adalah pusat seharusnya memberikan pembinaan. Pemerintah pusat memberikan pembinaan kepada daerah mengenai keleluasaan daerah. Jadi pemerintah pusat harus meyakinkan bahwa daerah dapat lebih kreatif.
silahkan Anda berkreasi, silahkan Anda mengurus urusan rumah tangganya, karena tidak ada limitasi, spesifikasi, detail urusan mana yang tidak boleh. Jadi paradigma tersebut harus dipahamkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, yang kedua butuh kesiapannya apa? Ini yang utamanya saja, yaitu kesiapan sumber daya daerah. Sumber daya daerah itu meliputi pasti budget, kemudian sumber daya manusia, dan juga leadership dari daerah, dari pimpinan daerah. Jika tidak ada leadership, maka sistem ini tidak akan berjalan. Sistem ini akan mengarah kepada kelemahan dari sistem itu sendiri. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, bisa menjadi sarana untuk sentralisasi, karena pemerintah pusat mungkin belum percaya bahwa daerah mampu untuk melaksanakan otonomi. Jadi pembinaan terlalu banyak, panduan, pedoman terlalu banyak, sampai mungkin penyeragaman standar tertentu bagi pelayanan daerah itu akan terlalu banyak. Yang kedua, ketidakpastian urusan. Tidak ada tradisi otonomi yang diwariskan. Jadi rendahnya inisiatif menjadikan daerah mencari-cari bentuk. Seperti apa sih model otonomi yang baik bagi daerah? Nah, jadi dengan seperti ini daerah akan menunggu dan bergantung pada pusat. Lagi-lagi daerah akan lebih banyak disuapi oleh pusat jika tidak dibarengi dengan leadership dan tidak dibarengi dengan kecukupan sumber daya keuangan dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah tidak mudahnya mengetahui urusan yang belum diselenggarakan oleh pusat atau pemerintahan daerah yang lebih atas. Tapi kelemahan yang seperti ini sebetulnya dapat diatasi. Daerah dapat saja berkonsultasi. Ketika dia mau menginterpretasikan atau dia mau mengidentifikasi mana urusan yang boleh diselenggarakan oleh daerah, daerah dapat berkonsultasi dengan provinsi atau pemerintahan yang lebih atasnya lagi. Misalkan provinsi juga dapat berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kami menemukan urusan ini sepertinya urgent untuk ditangani di daerah kami. Boleh tidak? Apakah urusan ini sudah ditangani oleh provinsi atau apakah urusan ini sudah ditangani oleh pusat? Nah, daerah dapat berkonsultasi mengenai itu. Jadi, kelemahan yang kedua sebetulnya dapat diatasi. Nah, kelemahan yang ketiga, dibutuhkan pengendalian diri dari pusat supaya tidak terlalu banyak mencampuri daerah. Jadi di sini selalu ada kecenderungan di pemerintahan pusat, jika daerah tampak tidak bergerak, maka akan cenderung pemerintah pusat memberikan pengawasan atau pemantauan dan mungkin akan menilai, oh Anda tidak siap untuk mengisi otonomi gitu. Oke. Itu mengenai sistem otonomi yang pertama, yaitu sistem otonomi formil. Nah, jika Anda ada pertanyaan, Anda dapat post dulu dan Anda dapat mengajukan, simpan pertanyaan tersebut dan bisa Anda tujukan kepada dosennya masing-masing. Nah, sistem rumah tangga material yang kedua, dia beranjak dari asumsi atau dari cara berpikir bahwa terdapat perbedaan secara mendasar antara pusat dan daerah. Kalau tadi bedanya, yang formal itu pada dasarnya tidak ada urusan yang dapat diperinci antara pusat dan daerah. Yang ini beda. Yang material ini anggapannya semestinya ada perbedaan secara mendasar. Jadi dapat dibedakan urusan pusat dan urusan daerah gitu. Jadi
urusan pemerintahan dapat dipilah-pilah dan dapat ditetapkan secara pasti gitu. Nah, karena sudah dalam anggapan setiap daerah, setiap satuan pemerintahan pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, itu cara berpikir dari sistem otonomi yang kedua. Nah, maka dari itu, dalam sistem otonomi yang kedua, implikasinya adalah dia akan menentukan dalam undang-undang yang melandasinya mana urusan pusat dan mana urusan daerah. Ya, karakternya adalah bersifat seragam. Dia mungkin akan kurang memperhatikan karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah masing-masing. Itu dalam overview rumah tangga material. Nah, ini ada cara, artinya bagaimana daerah mengetahui rumah tangga material ini sudah terisi atau urusannya yang mana saja. Harus ada prosedur dalam sistem yang kedua ini. Prosedur yang pertama adalah harus diperinci dalam peraturan perundang-undangan tentang dasar-dasar pemerintahan daerahnya. Itu varian yang pertama. Itu harus diperinci dalam peraturan perundang-undangan. Cara yang kedua adalah peraturan perundang-undangan tentang pembentukan masing-masing daerah otonom. Nah, ini pernah dilakukan, pernah nampak dalam undang-undang yang mengenai pembentukan kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Nah, itu isinya juga disebutkan urusan-urusan kota besar itu apa saja. Nah, cara yang ketiga yaitu dalam peraturan perundang-undangan tentang dasar-dasar pemerintahan daerah ada juga, tapi masih diperlukan penyerahan penyerahan kepada satu daerah otonom tertentu yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Jadi undang-undang pemerintahan daerahnya ada, dan juga undang-undang yang peraturan perundang-undangan di daerah tertentunya juga memerinci isi kewenangannya. Jadi double di sini. Nah, itu 3 prosedur, itu 3 model prosedur penyerahan urusan kepada daerah di sistem yang kedua, sistem rumah tangga material. Nah, jadi prakteknya di Undang-Undang 23 tahun 2014 ada rincian tersebut. Kemudian di Undang-Undang Pembentukan Daerah Tertentu ada yang tadi sudah disebutkan. Contohnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1960 mengenai kota besar dalam Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY itu. Nah, tapi ada juga yang lebih rinci, misalnya di undang-undang mengenai otonomi khusus. Dia akan lebih rinci dan lebih kekinian. Gitu. Nah, dalam praktik juga ditunjukkan ada peraturan daerah mengenai urusan daerah. Contohnya misalnya peraturan daerah Kabupaten Bangli nomor 11 tahun 2016 tentang urusan pemerintahan. Nah, perda-perda semacam ini banyak dimiliki oleh daerah-daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada 2 model, melalui undang-undang dan juga melalui peraturan daerah. Notabene substansinya adalah kopi langsung dari undang-undang pemerintahan daerah. Jadi Anda dapat lihat di Perda Kabupaten Bangli yang tadi saya sebutkan, itu isinya adalah sama persis dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, itu deskripsi mengenai sistem rumah tangga material. Ini ada kelebihan dari sistem ini. Menurut Profesor Bagirmanan, kelebihannya adalah urusan dapat ditetapkan dengan pasti. Urusan dapat ditetapkan dengan pasti sehingga daerah dapat mengidentifikasi mana urusan bagi mereka, ya. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel. Ketika perkembangan menunjukkan dinamika
situasi yang beragam, kemudian baik dari situasi global maupun situasi internal atau teritorial, maka dia tidak bisa fleksibel, harus tetap melalui prosedur. Jadi agak susah, dia jadi rigid karena harus menunggu prosedur penyerahan atau penentuan isi kewenangan tersebut. Nah, jadi dengan demikian konsekuensinya dia menghambat kemajuan, menghambat pengurusan daerah. Bahkan bisa jadi suatu daerah, suatu urusan jadi terbengkalai karena mengikuti model yang baru pun susah. Ya. Itu. Kemudian bisa jadi dirasakan urusan ini terlalu sempit atau terlalu luas untuk daerah tertentu. Indonesia ini sangat luas dan keberagaman juga sangat tinggi, maka sangat dimungkinkan jika urusan diperinci maka akan dirasakan terlalu sempit atau terlalu luas. Ya. Dan kelemahan yang lain adalah tidak dapat dijadikan patokan objektif untuk menciptakan hubungan serasi antara pusat dan daerah, karena selalu akan daerah akan terlalu rigid untuk menentukan isi kewenangannya. Jadi ini pun tujuan desentralisasi bahwa daerah harus kreatif agak terhambat gitu. Ini di sistem otonomi yang kedua, yaitu sistem otonomi formil. Nah, sebelum kita meneruskan mengenai sistem otonomi yang ketiga, yaitu sistem otonomi real, ada pertanyaan. Nah, sebetulnya ini sudah ada clue-nya. Dapatkah sistem ini dijadikan patokan objektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah? Ya. Jadi sebetulnya Anda sudah dapat clue-nya, tapi coba pikirkan kembali antara sistem otonomi formal dan sistem otonomi material. Apakah dua sistem ini dapat menciptakan hubungan serasi antara pusat dan daerah? Bandingkan, ya. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya di video yang lain. Terima kasih.